Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari SGDA 9, dan di sini kami akan menjelaskan mengenai materi student project kami dengan judul Prescribing for Uncomplicated Hypertension. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Budi Sunarta dengan 3 digit NIM terakhir 209. Nah, di sini saya akan memaparkan yaitu permasalahan klinis dari student project ini, yaitu dengan permasalahan pasien mengeluhkan sakit kepala yang dirasakan sejak pagi hari dengan karakteristik nyeri yang belum dijelaskan lebih lanjut. Nah, pemeriksaan laboratorium menunjukkan tekanan darah sebesar 140 per 90 mmHg. Nah, keluhan tambahannya itu mungkin dari meta-analisis menunjukkan bahwa rasa gelisah berhubungan signifikan dengan peningkatan resiko hipertensi. Nah, kondisi hipertensi juga dapat menyebabkan palpitasi yang muncul akibat peningkatan aktivitas sistem saraf simpatik sebagai respon terhadap tekanan darah tinggi. Selain itu, gejala pusing yang disebabkan oleh kecemasan juga sering menyertai kondisi ini juga berkontribusi dalam peningkatan darah diastolik. Nah, tidak kalah penting juga kekakuan otot leher ternyata berkolerasi dan berkontribusi besar dengan perubahan aliran darah pada artikel servikal yang menunjukkan adanya hubungan erat antara ketegangan muskuloskeletal dan regulasi hemodinamik vaskuler. Nah, tersebut merupakan permasalahan klinis dari student project ini yang bisa saya sampaikan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Riza Rapela Putri Wadana dengan 3 digit NIM terakhir 201. Melanjutkan dari penjelasan Sindu tadi, ini ada beberapa keluhan lagi yang disampaikan oleh pasien. Untuk keluhan penglihatan kabur, ini kemungkinan besar merupakan retinopati hipertensif, yaitu sebagai komplikasi dari tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol dalam jangka waktu panjang. Ini dapat menyebabkan gangguan di penglihatan akibat kerusakan mikrovaskular retina. Kemudian untuk keluhan nyeri dada, terkadang-kadang suatu studi genetik mengindikasi hubungan sebab akibat antara hipertensi primer dengan peningkatan kerentanan terhadap beberapa bentuk nyeri kronis, seperti nyeri dada. Kemudian, hipertensi juga dapat menyebabkan peningkatan beban kerja jantung dan pembuluh darah, yang dapat menurunkan efisiensi sirkulasi darah dan suplai oksigen ke jaringan tubuh. Kondisi ini berkontribusi kepada rasa lelah dan ketidaknyamanan yang dirasakan pasien. Dan kembali lagi mengingat hasil pemeriksaan tekanan darah Mr. Joni yang menunjukkan tekanan darah yang lebih besar daripada 140 per 90 mmHg, dan juga melihat dari tabel yang ada di layar dari konsensus penata laksanaan hipertensi tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa Mr. Joni mengalami hipertensi derajat 1. Dan pada kasus ini dapat disebut juga dengan uncomplicated hypertension atau hipertensi tanpa komplikasi. Kondisi ini merujuk pada anamnesis yang tidak menyebutkan adanya penyakit penyerta dan belum ada penyataan kerusakan organ target. Baik, perkenalkan nama saya Jessica Ngajaya dengan 3 digit terakhir 212, izin untuk menjelaskan tujuan terapeutik dari kasus ini. Jadi, Mr. Joni mengalami hipertensi stage 1 tanpa komplikasi dengan gejala sakit kepala, pusing, palpitasi, kelelahan, dan rasa tidak nyaman. Dalam praktik klinis, penetapan terapeutik objektif yang jelas membantu dokter memilih terapi yang rasional dan menghindari penggunaan obat yang tidak perlu. Terapeutik objektif atau tujuan terapeutik merujuk pada hasil yang ingin dicapai dari suatu terapi pengobatan yang dirancang spesifik untuk kondisi pasien. Tujuan ini harus measurable atau terukur, realistis, dan berfokus pada beberapa hal, yaitu untuk mengatasi gejala, mengobati penyebab penyakit, mencegah komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Pada kasus Mr. Joni dengan hipertensi tanpa komplikasi, tujuan terapeutik meliputi sebagai berikut, yaitu pertama, menurunkan tekanan darah ke target di bawah 140 per 90 mmHg untuk mengurangi risiko komplikasi kardiovaskular. Kedua, mengurangi gejala sakit kepala, pusing, palpitasi, dan nyeri dada yang terkait dengan hipertensi. Dan terakhir, mencegah progresivitas hipertensi dan kerusakan organ target seperti jantung, ginjal, atau pembuluh darah.
Baik, melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, setelah ini kami akan membahas mengenai suitability dan efikasi dari obat yang akan diberikan kepada Mr. Joni. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadira Smasuhwaweko dengan 3 digit NIM terakhir 214. Tadi telah disimpulkan bahwa pada kasus ini Mr. Joni itu didiagnosis dengan hipertensi stage 1 tanpa adanya komplikasi. Sesuai konsensus penata laksanaan hipertensi tahun 2021, pasien seperti ini itu dapat diberikan intervensi tentang gaya hidupnya. Namun juga dapat diberikan terapi medikamentosa bila tekanan darahnya lebih atau sama dengan 140 per 90 mm Hg. Nah, seperti yang dialami oleh Mr. Joni tadi. Terapi utama pada hipertensi itu biasanya diberikan kombinasi dua obat, yakni antara golongan ACI atau ARB, serta ditambah dengan golongan CCB atau beta blocker ataupun thiazide-like diuretik. Tapi pada pasien seperti Mr. Joni yang masih muda dengan risiko rendah dan tidak memiliki komplikasi kepada hipertensinya, itu cukup diberikan monoterapi saja. Salah satu pilihan utamanya itu merupakan CCB, terutama amlodipin. Amlodipin ini itu efektif untuk menurunkan tekanan darah, dapat diminum sekali sehari, aman untuk digunakan tanpa pemantauan laboratorium yang ketat, serta efek sampingnya lebih ringan dibandingkan golongan yang lainnya. Lalu, alternatif yang lainnya adalah golongan ACE inhibitor. Dibandingkan dengan ARB, ACE inhibitor ini memiliki harga yang lebih murah dan juga memiliki bukti proteksi terhadap organ target itu lebih kuat. ACE inhibitor itu juga lebih baik dibanding diuretik karena efek samping diuretik itu lebih banyak dan kurang cocok untuk pasien muda seperti Mr. Joni. Nah, kesimpulannya, pilihan monoterapi terbaik untuk Mr. Joni adalah golongan ACE inhibitor ataupun golongan CCB, karena keduanya memiliki efikasi yang tinggi, efek samping yang minimal, dan sesuai dengan profil pasien. Selanjutnya kita akan lanjut untuk membahas zat aktif, mekanisme kerja, serta bentuk sediaan dari obat-obat yang tersedia. Yang pertama ada captopril. Captopril itu merupakan golongan ACE inhibitor yang paling sering digunakan untuk terapi awal hipertensi, di mana secara kimianya zat aktifnya bernama cukup kompleks seperti yang tertera pada PPT ini, dan captopril ini memiliki gugus sulfhydryl, di mana ini penting untuk efek anti-hipertensinya. Untuk mekanisme kerjanya, captopril itu menghambat enzim ACE, di mana mencegah pembentukan angiotensin 2, yaitu senyawa yang biasanya menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Dengan cara ini, captopril itu memicu vasodilatasi, mengurangi sekresi aldosteron, sehingga akhirnya menurunkan tekanan darah. Nah, obat ini itu tersedia dalam bentuk tablet oral dengan dosis 12,5 mg, 25 mg, dan 50 mg di Indonesia. Nah, captopril sebaiknya diminum dalam keadaan perut kosong sekitar 1 jam sebelum makan ataupun 2 jam setelah makan agar penyerapannya optimal. Meskipun ada sediaan larutan oral 5 mg per 5 ml di negara lain, tapi bentuk ini itu belum masuk di Indonesia. Lalu kita lanjut ke obat selanjutnya adalah enalapril. Enalapril ini juga termasuk dalam golongan ACE inhibitor. Nah, berbeda dari captopril, enalapril itu merupakan prodrug yang diubah di dalam tubuh menjadi bentuk aktifnya, yaitu adalah enalaprilat. Nah, zat aktifnya seperti tertera pada PPT ini, namun tidak seperti captopril, enalapril ini tidak memiliki gugus sulfhydryl, sehingga umumnya itu memiliki efek samping yang lebih ringan. Enalapril juga bekerja dengan menghambat enzim ACE, menghasilkan efek yang sama yakni vasodilatasi dan menurunkan tekanan darah, mirip seperti captopril tadi. Namun durasi kerjanya itu lebih panjang sehingga cukup diminum sekali atau 2 kali sehari. Di Indonesia sendiri, enalapril itu tersedia dengan tablet 5 mg serta 10 mg, dan sediaan injeksi enalaprilat serta larutan oral itu hanya tersedia di luar negeri dan digunakan untuk kasus khusus seperti krisis hipertensi. Namun sayangnya bentuk sediaan ini itu belum masuk di Indonesia.
Sebagai tambahan obat dari golongan ACE inhibitor lainnya, ada juga obat lisinopril yang cukup banyak digunakan. Bedanya dengan enalapril tadi, lisinopril itu bukan produk, sehingga langsung aktif di tubuh dan tidak perlu di metabolisme di hati. Lisinopril sendiri itu bersifat hidrofilik dan memiliki waktu paruh yang panjang, sehingga dapat diekspresikan langsung lewat urin tanpa di metabolisme. Namun di Indonesia, sediaan lisinopril itu masih terbatas pada tablet oral 5 mg dan 10 mg. Sementara itu, ada juga amlodipin. Amlodipin ini merupakan antihipertensi dari golongan calcium channel blocker atau CCB yang paling banyak diresepkan kepada pasien yang memiliki hipertensi. Nah, secara strukturnya, amlodipin ini termasuk dihidropiridin dan bekerja menghambat saluran kalsium tipe L di sel otot polos pembuluh darah. Mekanisme ini itu menyebabkan vasodilatasi, menurunkan resistensi vaskular sistemik, serta secara efektif itu menurunkan tekanan darah. Dari kelebihan amlodipin itu durasi kerjanya itu panjang sehingga cukup diminum sekali sehari saja. Nah, di Indonesia sendiri amlodipin tersedia dalam bentuk sediaan tablet 5 mg dan tablet 10 mg dan biasanya menjadi pilihan utama calcium channel blocker dalam terapi hipertensi. Baik, perkenalkan nama saya Erlin Zakira dengan 3 digit NIM terakhir 205. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dosis standar dan juga lama pengobatan dari 4 obat yang ada di bawah ini. Untuk obat pertama di sini ada captopril. Jadi captopril ini penggunaannya sebaiknya diminum 1 jam sebelum makan. Kemudian untuk dosis awalnya itu adalah 25 mg 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Namun apabila target pengurangan darahnya itu belum tercapai, setelah 1 hingga 2 minggu penggunaan, nanti dosis dapat ditingkatkan menjadi 50 mg 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Dan dosis captopril ini biasanya tidak melebihi dari 50 mg 3 kali sehari. Maka dari itu, apabila nanti tekanan darahnya belum terkontrol dengan baik setelah 1 hingga 2 minggu pada dosis ini, maka diperlukan dosis tambahan yaitu dosis sedang diuretik jenis thiazid. Kemudian untuk obat kedua di sini ada enalapril. Jadi enalapril ini dosis awalnya adalah 5 mg sekali sehari. Dan nanti dosisnya harus disesuaikan dengan respons tekanan darah. Untuk dosis maintenance-nya sendiri itu adalah 10 hingga 40 mg per hari yang diberikan dalam dosis tunggal ataupun 2 dosis terbagi. Kemudian untuk obat ketiga di sini ada lisinopril. Jadi lisinopril ini penyerapannya itu tidak terpengaruh oleh makanan, maka dapat diminum sebelum ataupun sesudah makan. Untuk dosis awal yang dianjurkan itu adalah 10 mg sekali sehari. Nantinya dosis maintenance-nya adalah 20 mg hingga 40 mg per hari yang diberikan dalam dosis harian tunggal. Dosisnya nanti harus disesuaikan dengan respons dari tekanan darah. Untuk obat yang keempat di sini ada amlodipin. Jadi amlodipin ini dapat diberikan atau diminum sebelum ataupun sesudah makan. Namun sebaiknya penggunaan amlodipin ini perharinya itu digunakan dalam waktu yang sama. Untuk dosis awalnya sendiri itu adalah 5 mg sekali sehari dan nanti dosis maksimum yang dapat dianjurkan adalah 10 mg sekali sehari. Untuk penyesuaian dosisnya itu nanti dapat disesuaikan dengan target darah pasien. Jadi penyesuaiannya itu nanti dilakukan setiap 7 hingga 14 hari. Namun apabila kondisi klinis pasien itu memerlukan, maka penyesuaian dosis itu dapat dilakukan lebih cepat dengan catatan perlu dilakukan pemantauan. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai efektivitas dan kenyamanan penggunaan obat-obatan pada penyakit hipertensi. Yang pertama ada captopril. Captopril efektif dalam menurunkan tekanan darah pasien pada hipertensi stage 1. Captopril biasa digunakan pada terapi awal dengan metode monoterapi sebagai penanganan pertama hipertensi stage 1. Waktu konsumsi obat dapat secara signifikan memengaruhi aktivitas pengobatan. Ada atau tidaknya makanan di dalam perut juga dapat menyebabkan perbedaan dalam kemanjurannya. Selanjutnya ada enalapril. Pada beberapa studi, dapat dibuktikan bahwa enalapril lebih efektif dibandingkan captopril. Enalapril termasuk golongan prodrug ASE inhibitor.
Enalapril diubah menjadi bentuk aktifnya, yaitu enalaprilat di dalam hati. Enalaprilat inilah yang bekerja menurunkan tekanan darah tinggi pada pasien hipertensi stage 1. Selanjutnya, lisinopril. Lisinopril merupakan salah satu ACE inhibitor yang paling sering digunakan pada first line therapy untuk pasien dengan hipertensi stage 1. Pada pasien hipertensi tanpa komorbid berat, lisinopril sangat efektif menurunkan sistolik rata-rata sebesar 10-15 mmHg. Yang terakhir ada amlodipin. Amlodipin adalah obat golongan CCB atau calcium chain blocker, generasi ketiga dari jenis dihidropyridin, yang bersifat kerja panjang dan larut dalam lemak. Obat ini bekerja dengan cara menghambat masuknya ion kalsium ke dalam sel otot polos pembuluh darah dan sel otot jantung, yang akan berefek pada turunnya tekanan pembuluh darah perifer. Amlodipin bekerja dengan lebih selektif terhadap pembuluh darah arteri dibandingkan pembuluh darah vena, sehingga tidak menyebabkan penurunan curah jantung dan tidak terlalu memengaruhi denyut nadi secara langsung. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lois Laurencia Siringoringo dengan 3 digit NIM terakhir 216. Saya izin membahas terkait penggunaan pada kelompok risiko tinggi. Yang pertama, untuk obat kaptopril, penggunaan kaptopril sendiri pada kelompok risiko tinggi seperti anak-anak, lansia, ibu hamil dan menyusui, serta pasien dengan gangguan ginjal, hati, dan riwayat alergi, itu memerlukan perhatian khusus terkait keamanan dan penyesuaian dosis. Pada anak-anak sendiri, terutama yang mengalami penyakit jantung bawaan, kaptopril digunakan sebagai antihipertensi dengan dosis yang harus disesuaikan secara ketat untuk menghindari overdosis atau underdosis yang dapat memperburuk kondisi pasien. Jadi ada sebuah studi evaluasi terapi antihipertensi pada pasien pediatrik yang menunjukkan bahwa kaptopril digunakan pada sekitar 30,3% pasien dengan tingkat ketepatan dosis hanya sekitar 62,7% saja, yang menandakan perlunya pemantauan ketat dalam pemberian dosis pada kelompok ini. Pada lansia sendiri, fungsi ginjal yang menurun akibat penuaan mengharuskan penyesuaian dosis kaptopril untuk mencegah efek samping seperti hipotensi dan gangguan elektrolit, meskipun data spesifik dosis pada lansia masih sangat terbatas. Selanjutnya, penggunaan kaptopril pada ibu hamil dikontraindikasikan karena resiko malformasi janin dan komplikasi serius pada kehamilan, sehingga obat ini harus dihindari kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam jiwa. Pada ibu menyusui sendiri, kaptopril dapat terserap ke dalam ASI dan berpotensi memberikan efek samping pada bayi, sehingga penggunaannya harus sangat hati-hati dan berdasarkan evaluasi manfaat risiko. Yang berikutnya, pasien dengan gangguan ginjal itu memerlukan penyesuaian dosis kaptopril yang signifikan. Karena apa? Obat ini diekskresikan terutama melalui ginjal. Dosis awal yang rendah dan pemantauan fungsi ginjal secara rutin sangat dianjurkan, terutama pada pasien yang mengalami dialisis, di mana suplementasi dosis setelah dialisis itu sangat diperlukan untuk menghindari substeropetik. Pada pasien dengan gangguan hati, meskipun data sangat terbatas, pemantauan fungsi hati disarankan untuk mengantisipasi potensi toksisitas. Yang selanjutnya, kaptopril juga sangat dikontraindikasikan pada pasien dengan riwayat angioedema atau alergi terhadap ACI karena risiko reaksi hipersensitivitas yang serius. Kesalahan dalam penyesuaian dosis pada pasien dengan gangguan ginjal atau riwayat alergi dapat menyebabkan toksisitas, efek samping berat, dan rawat inap berkepanjangan, sehingga pemantauan ketat selama terapi sangat penting. Saya izin melanjutkan kembali. Jadi di sini ada tabel terkait jenis terapi dan golongan obat antihipertensi. Berdasarkan tabel ini diketahui bahwa pola peresepan obat antihipertensi menunjukkan subjek penelitian yang lebih banyak mendapatkan monoterapi dengan golongan obat ACI, yaitu kaptopril di usia 18-49 tahun, diikuti golongan obat ARB yaitu Micardis di usia 60-70 tahun. Lalu ada golongan obat CCB yaitu amlodipin di usia 40-59 tahun dan golongan obat beta blocker yaitu bisoprolol di usia 50-59 tahun. Baik, izin melanjutkan. Obat yang berikutnya yaitu enalapril. Enalapril sendiri pada anak-anak sebaiknya dihindari pada bayi prematur dan neonatus karena berisiko gangguan perkembangan ginjal dan gagal ginjal akut. Dosis pada anak dengan gangguan ginjal juga harus disesuaikan dengan pengurangan dosis hingga 50% jika laju filtrasi glomerulusnya antara 10-50 ml per menit per 1,73 meter kuadrat dan dihindari pada
laju filtrasi glomerulus kurang dari 10 ml per menit per 1,73 meter kuadrat. Pada lansia, penurunan fungsi ginjal akibat proses penuaan meningkatkan risiko efek samping, sehingga penyesuaian dosis dan pemantauan ketat sangat dianjurkan karena lansia 2 kali lebih rentan mengalami reaksi obat yang merugikan dibandingkan dewasa muda. Yang selanjutnya, penggunaan enalapril pada ibu hamil merupakan kontraindikasi absolut karena apa? Dapat menyebabkan malformasi janin. Sedangkan pada ibu menyusui, meskipun enalapril diekskresikan ke dalam ASI, resiko terhadap bayi dinilai minimal. Pada pasien dengan gangguan ginjal sendiri, dosis awal enalapril pada dewasa disarankan 2,5 mg per hari jika kadar kreatinin serum lebih besar dari 1,6 mg per dl. Dan suplementasi dosis diperlukan setelah dialisis karena obat ini dapat tereliminasi melalui dialisat. Sementara itu, pada pasien dengan gangguan hati belum ada pedoman penyesuaian dosis yang spesifik, namun pemantauan fungsi hati tetap diperlukan. Pada pasien dengan riwayat alergi sendiri, terutama angiodema yang berhubungan dengan penggunaan ACEI, enalapril merupakan kontraindikasi reaksi silang antara ACEI dengan mencapai 7%. Secara keseluruhan, penggunaan enalapril pada kelompok risiko tinggi harus dilakukan dengan pertimbangan klinis yang matang dan pemantauan yang ketat untuk meminimalkan risiko efek samping yang serius. Obat yang berikutnya yaitu lisinopril. Pada anak-anak usia 6 hingga 16 tahun, lisinopril tidak direkomendasikan untuk yang berusia di bawah 6 tahun atau dengan laju filtrasi glomerulus atau LFG kurang dari 30 ml per menit per 1,73 meter kuadrat. Jadi dosis awal pada anak usia 6-16 tahun adalah sekitar 0,07 mg per kilogram per hari dengan dosis 2,5 mg sekali sehari untuk berat badan 20-50 kg dan 5 mg sekali sehari untuk berat badan di atas 50 kg dengan dosis maksimal masing-masing 20 mg dan 40 mg per hari. Penyesuaian dosis dilakukan berdasarkan respon tekanan darah dan pemantauan fungsi ginjal yang diperlukan untuk menghindari akumulasi obat terutama pada gangguan ginjal. Pada lansia sendiri, meskipun dosis awal tidak berbeda dengan dewasa muda, pasien dengan penurunan fungsi ginjal harus dipantau secara ketat karena risiko disfungsi ginjal lebih tinggi. Selanjutnya, dosis efektif berkisar antara 2,5 hingga 40 mg per hari dengan pertimbangan penurunan dosis jika laju filtrasi glomerulusnya kurang dari 80 ml per menit. Lisinopril juga dikontraindikasikan secara absolut pada ibu hamil karena risiko malformasi janin. Pada ibu menyusui sendiri, meskipun data ekskresi ke ASI terbatas, penggunaan lisinopril tidak direkomendasikan karena potensi efek samping berat pada bayi yang belum diketahui secara pasti. Yang selanjutnya, pada pasien dengan gangguan ginjal, dosis harus disesuaikan berdasarkan laju filtrasi glomerulus dengan dosis awal 2,5-5 mg per hari. Dan dianjurkan untuk laju filtrasi glomerulusnya 10-30 ml per menit. Pada pasien yang menjalani dialisis, suplementasi dosis pasca dialisis diperlukan karena sekitar 50% lisinopril itu dapat tereliminasi melalui dialisat. Pasien dengan stenosis arteri renalis bilateral memiliki risiko yang tinggi juga mengalami gagal ginjal akut saat menggunakan lisinopril. Untuk gangguan hati sendiri, tidak terdapat pedoman dosis yang spesifik, namun pemantauan enzim hati dianjurkan karena metabolisme lisinopril minimal di hati. Dan penyesuaian dosis mungkin diperlukan pada disfungsi hati yang berat. Yang selanjutnya, pasien dengan riwayat alergi, terutama yang pernah mengalami angiodema terkait ACI, harus menghindari penggunaan lisinopril karena risiko reaksi hipersensitivitas. Reaksi silang yang dilaporkan juga terjadi pada 0,1-0,5% pengguna dengan insiden lebih tinggi pada populasi kulit hitam. Baik, obat yang berikutnya yaitu amlodipin. Jadi pada anak-anak, dosis pemberian obat ini dilakukan saat berusia 6-17 tahun, yaitu dengan 2,5-5 mg sekali sehari. Dosis yang lebih dari 5 mg belum terbukti aman. Keamanan dan efektivitas pada anak usia dengan kurang dari 6 tahun belum ditetapkan, sehingga tidak direkomendasikan penggunaannya pada kelompok usia ini. Sedangkan dosis awal pada lansia yaitu 2,5 mg sekali sehari dan dapat ditingkatkan sesuai respon hingga maksimal 10 mg per hari. Namun, pada umumnya amlodipin memang ditoleransi baik pada lansia.
Yang selanjutnya pada ibu hamil dan menyusui, tingkat amlodipin dapat diekskresikan ke ASI, namun sebaiknya dihindari pada ibu menyusui kecuali sangat diperlukan. Pada pasien dengan gangguan ginjal atau hati tidak diperlukan adanya penyesuaian dosis karena farmakokinetik amlodipin tidak banyak berubah pada gangguan ginjal. Yang berikutnya yaitu pada pasien dengan gangguan hati, dosis awal itu lebih rendah, 2,5 mg per hari. Itu sangat direkomendasikan pada gangguan hati karena metabolisme dapat terganggu dan risiko akumulasi meningkat. Kontraindikasi pada pasien dengan hipersensitivitas terhadap amlodipin atau komponen obat. Jika ada riwayat alergi, sebaiknya dikonsultasikan kepada dokter sebelum penggunaan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Istri Agung Sinta Paramita dengan 3 digit NIM terakhir 229. Di sini saya akan menyampaikan mengenai keamanan dan efek samping dari obat. Obat yang pertama yaitu captopril. Captopril memiliki efek samping batuk kering, hiperkalemia, proteinuria yang dapat berkurang atau hilang dalam 6 bulan, lalu masalah pada sistem urinaria seperti gangguan gagal ginjal, poliuria, dan oliguria. Lalu ada neutropenia atau agranulositosis, ruam kulit dengan puritus, kadang disertai demam, nyeri sendi, dan eosinofilia. Lalu ada gangguan jantung seperti angina pectoris, myocardial infarction, Raynaud syndrome, dan congestive heart failure. Dysgeusia, anafilaktoid, angioedema, termasuk ada lidah, laring, dan usus yang dapat menyumbat jalan napas. Lalu ada flushing atau pucat, takikardia, nyeri dada, palpitasi, dan hipotensi. Selain itu, captopril juga dapat menyebabkan komplikasi serius seperti hipoplasia paru janin, yaitu perkembangan paru yang tidak sempurna, juga hipoplasia tulang tengkorak, agenesia ginjal atau tidak terbentuknya ginjal, oligohydramnion, jumlah cairan ketuban terlalu sedikit, cacat bawaan, dan keguguran. Karena itu, penggunaan obat ini harus segera dihentikan apabila pasien ditemukan sedang mengandung. Lalu untuk kontraindikasi penggunaan captopril adalah pasien dengan alergi atau hipersensitivitas, pasien dengan riwayat angioedema karena pernah menggunakan golongan obat ACI, pasien yang menggunakan bersamaan dengan aliskiren pada pasien yang menderita diabetes, penggunaan bersamaan atau penggunaan dalam waktu 36 jam setelah beralih ke atau dari neprilysin inhibitor seperti sacubitril. Penggunaan captopril pada pasien dengan hipertensi dan masalah ginjal juga perlu mewaspadai adanya peningkatan BUN dan serum kreatinin. Dan yang terakhir juga pada pasien yang sedang mengandung. Untuk obat yang kedua yaitu enalapril. Enalapril memiliki efek samping batuk kering, hiperkalemia, hipotensi karena enalapril menyebabkan vasodilatasi yang mengurangi afterload jantung. Juga dapat menyebabkan angioedema, cholestatic jaundice, nekrosis hati fulminan, dan hipersensitivitas. Untuk kontraindikasinya adalah dengan pasien riwayat angioedema, riwayat hipersensitivitas terkait penggunaan ACI, penggunaan yang bersamaan dengan aliskiren, penggunaan yang bersamaan dengan neprilysin inhibitor, pasien dengan stenosis aorta, infark miokard, stroke, kardiomiopati hipertrofik, penyakit jaringan ikat seperti lupus, stenosis bilateral arteri renalis, dan pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Lalu untuk interaksi obat pada enalapril, penggunaan bersamaan dengan aliskiren dapat meningkatkan risiko hiperkalemia, hipotensi, dan gagal ginjal akut. Penggunaan bersamaan dengan neprilysin inhibitor dapat meningkatkan risiko angioedema. Lalu penggunaan beberapa obat seperti amfetamin, aprotinin, brigatinib, dan bromperidol dapat menurunkan efek antihipertensi dari enalapril. Lalu obat yang ketiga yaitu lisinopril. Lisinopril memiliki efek samping batuk kering, hiperkalemia, angioedema, hipotensi, pusing atau sakit kepala, penurunan fungsi ginjal. Untuk kontraindikasinya, penggunaan lisinopril dengan pasien yang mengalami hiperkalemia, riwayat angioedema, gagal ginjal, penyempitan arteri ginjal pada kedua ginjal,
penggunaan bersamaan dengan aliskiren pada pasien diabetes, dan pasien yang sedang atau baru 36 jam menggunakan neprilysin inhibitor, dan pasien yang sedang dalam keadaan hamil atau sedang menggunakan obat yang bekerja langsung pada sistem renin-angiotensin. Untuk interaksi obatnya, dengan obat diuretik dapat meningkatkan risiko hiperkalemia dan dapat menyebabkan hipotensi. Lalu dengan obat antidiabetik dapat meningkatkan risiko hipoglikemia. Lalu untuk penggunaan bersama dengan obat NSAIDs dapat memperburuk fungsi ginjal dan menyebabkan cedera ginjal akut. Penggunaan bersama dengan renin-angiotensin system blockers atau aliskiren dapat meningkatkan risiko hiperkalemia, hipotensi, dan gangguan fungsi ginjal. Penggunaan bersama dengan litium dapat menyebabkan keracunan litium, dan penggunaan bersama dengan rapamycin inhibitor dapat meningkatkan risiko angioedema. Dan obat yang keempat, yaitu amlodipin, dapat memberikan efek samping seperti edema perifer, sakit kepala, pusing, palpitasi, mual, konstipasi, kelelahan, hiperplasia gingiva, dan cedera hati idiosinkratik dengan pola hepatoseluler kolestatik. Amlodipin kontraindikasi dengan pasien yang memiliki hipersensitivitas terhadap amlodipin atau komponen dalam bentuk sediaannya, pasien dengan syok kardiogenik, stenosis aorta berat, angina tidak stabil, hipotensi berat, gagal jantung, dan gangguan fungsi hati. Untuk interaksi obatnya, penggunaan bersama dengan amfetamin seperti dextroamfetamin dan metamfetamin dapat mempengaruhi efek amlodipin dalam mengontrol tekanan darah. Lalu penggunaan bersama dengan beta blockers seperti bisoprolol, carvedilol, dan metoprolol dapat meningkatkan risiko tekanan darah rendah. Lalu penggunaan bersama dengan antibiotik seperti ciprofloxacin dan clarithromycin dapat meningkatkan risiko tekanan darah rendah atau edema. Lalu penggunaan bersama dengan antifungal seperti ketoconazole, posaconazole, dan voriconazole dapat meningkatkan risiko tekanan darah rendah atau edema. Penggunaan bersama dengan antipsikotik seperti aripiprazole, clozapine, dan haloperidol dapat meningkatkan risiko tekanan darah rendah atau efek samping dari antipsikotik. Lalu penggunaan bersama dengan imunosupresan seperti siklosporin, sirolimus, dan tacrolimus dapat meningkatkan risiko efek samping dari imunosupresans. Lalu penggunaan bersama dengan statin seperti simvastatin dapat meningkatkan risiko efek samping simvastatin yang berkaitan dengan otot. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Anindita, TB Mandarin dengan 3 digit NIM terakhir 218. Di sini saya akan menjelaskan alasan ataupun pertimbangan faktor-faktor klinis juga farmakologis yang relevan dalam pemilihan obat amlodipin ini sebagai obat antihipertensi untuk terapi Mr. Johnny. Jadi yang pertama itu, amlodipin itu tersedia dalam bentuk generik dengan harga yang terjangkau. Studi juga menunjukkan bahwa amlodipin ini lebih hemat biaya dibandingkan valsartan dalam mencegah stroke dan infark miokard. Yang kedua, amlodipin ini memiliki waktu paru panjang, yaitu dari 35 sampai 50 jam, dan durasi kerja lebih dari 24 jam, yang memungkinkan kontrol tekanan darah yang stabil dengan dosis sekali sehari. Hal ini juga mengurangi risiko lonjakan tekanan darah jika pasien lupa untuk meminum obat. Yang ketiga, efek samping amlodipin seperti edema perifer biasanya itu ringan dan dapat ditoleransi. Tidak seperti ACE inhibitor yang lain, amlodipin ini tidak menyebabkan batuk kering ataupun angioedema seperti captopril, dan tidak memerlukan pemantauan fungsi ginjal ataupun elektrolit secara ketat. Lalu yang keempat, amlodipin ini efektif dalam mengurangi fluktuasi tekanan darah harian ataupun blood pressure variability yang merupakan faktor risiko independen untuk penyakit kardiovaskular. Berikut ini itu merupakan contoh penulisan resep untuk pasien hipertensi tanpa komplikasi atas nama Joni, laki-laki dengan usia 37 tahun. Obat yang diresepkan adalah amlodipin 5 mg tablet numero 7 dengan Signa 1DD tablet 1A, yang artinya adalah diminum 1 tablet sekali sehari dan diberikan secara oral. Amlodipin sendiri dipilih karena termasuk golongan obat CCB, efektif untuk hipertensi tahap 1, durasi kerja yang panjang, jadi cukup dikonsumsi sekali sehari, dan profil keamanannya yang baik. Bentuk sediaan yang digunakan itu merupakan tablet 5 oral, dan itu sesuai dengan sediaan yang ada di Indonesia. Jumlah obatnya adalah 7 tablet, sehingga dapat diminum selama 7 hari. Setelah
peminuman selama 7 hari ini, maka pasien harus kembali ke dokter untuk memeriksa apakah obat ini efektif atau tidak, serta adanya komplikasi ataupun tidak dari penggunaan obat ini. Perkenalkan, saya Freyowinata Imelda Huta Barat dengan 3 digit NIM terakhir 223. Sekarang akan menjelaskan mengenai komunikasi, informasi, dan edukasi. Amlodipin yang merupakan antagonis kalsium atau kalsium channel blocker memiliki indikasi untuk mengontrol tekanan darah tinggi. Dalam penggunaan amlodipin, diperlukan perhatian terhadap kemungkinan terjadinya efek samping dan interaksi obat. Jika gejala penyakit berkurang setelah menggunakan amlodipin, penting bagi pasien untuk tidak menghentikan pengobatan secara sembarangan tanpa konsultasi dengan dokter. Penyesuaian dosis atau perubahan dalam pengobatan perlu dilakukan dengan cermat untuk memastikan efektivitas terapi tetap terjaga. Edukasi kepada pasien mengenai pentingnya mematuhi regimen pengobatan meskipun gejala sudah membaik menjadi faktor kunci dalam mencapai hasil terapi yang optimal dan menghindari komplikasi lebih lanjut. Efek samping yang mungkin timbul dari penggunaan amlodipin contohnya gejala seperti pusing dan bengkak pada kaki. Namun tidak ada cukup bukti yang mendukung klaim bahwa penggunaan amlodipin secara langsung meningkatkan risiko serangan jantung. Oleh karena itu, kesadaran akan efek samping ini penting untuk membantu pasien mengenal tanda-tanda yang memerlukan perhatian medis segera. Pemantauan klinis dan komunikasi efektif antar pasien dan penyedia layanan kesehatan sangatlah penting agar efek samping dapat ditangani dengan baik dan tidak mengganggu kelangsungan terapi. Dalam hal penggunaan obat, amlodipin biasanya direkomendasikan untuk diminum dengan cara yang benar, yaitu dengan segelas air, dan disarankan untuk tidak menghentikan pengobatan secara mendadak. Hal ini sejalan dengan pengetahuan yang menunjukkan bahwa pengobatan hipertensi harus dilakukan secara konsisten untuk menjaga kontrol tekanan darah yang baik, saat meminimalkan resiko efek samping yang parah atau komplikasi. Bagi pasien dengan penyakit ginjal kronis atau PGK, perhatian ekstra terhadap dosis dan pemantauan fungsi ginjal menjadi sangat penting untuk mencegah akumulasi obat dalam tubuh yang dapat memperburuk kondisi kesehatan mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eko Dewi Wisasana dengan 3 digit NIM terakhir saya 221. Di sini, saya akan melanjutkan penjelasan dari Freya mengenai komunikasi, informasi, dan edukasi tentang obat captopril. Jadi, captopril ini sebagai alat alternatif obat lain dapat diberikan apabila terjadi ketidakcocokan dengan obat utama atau amlodipin. Captopril merupakan bagian dari obat ACE inhibitor yang digunakan untuk mengobati hipertensi. Penggunaan captopril harus berdasarkan resep dan pengawasan dari dokter. Pasien biasanya dianjurkan untuk melakukan pemantauan tekanan darah secara rutin dan menjalani tes darah untuk melihat fungsi ginjal dan kadar elektrolit. Obat ini tidak dianjurkan untuk ibu hamil, terutama pada trimester kedua dan ketiga, karena dapat menyebabkan kerusakan pada janin. Ketika gejala penyakit berkurang, pasien dianjurkan untuk tetap melakukan pengobatan sesuai dengan petunjuk dokter. Menghentikan pengobatan tanpa nasihat medis dapat berisiko menyebabkan kekambuhan atau bahkan memperburuk kondisi kesehatan. Misalnya, dalam pengobatan ini, pemberhentian konsumsi obat bisa menyebabkan lonjakan tekanan darah yang mungkin berbahaya. Pemantauan secara berkala untuk menilai efek pengobatan dan menyesuaikan dosis juga perlu bila disarankan. Meskipun umumnya aman, captopril juga dapat memberikan beberapa efek samping, seperti batuk kering, hiperkalikemia atau peningkatan kadar kalium dalam darah, dan penurunan fungsi ginjal. Ruam kulit dan munculnya rasa lelah atau lemas pun dapat terjadi. Maka dari itu, penting bagi pasien untuk mengikuti cara minum obat dengan benar. Obat ini biasanya diberikan secara oral dan sebaiknya dikonsumsi dengan segelas air. Mengonsumsi obat ini tidak harus bergantung pada waktu makan. Walaupun lebih baik dikonsumsi 1 jam sebelum makan untuk menghindari makanan yang tinggi lemak untuk meningkatkan absorpsi pada obat, dan obat sebaiknya disimpan di tempat yang sejuk dan kering. Nah, untuk memudahkan pasien, penggunaan obat yang cukup sekali sehari atau bisa dikombinasikan dalam 1 pil yang sangat disarankan agar lebih praktis dan peningkatan kepatuhan pada minum obat. Bila obat yang diberikan belum berhasil mengontrol tekanan darah
Dokter bisa menyesuaikan dosis, mengganti obat, atau menambahkan obat lain sesuai kebutuhan. Semua penyesuaian ini dilakukan agar tekanan darah bisa terkontrol dengan baik tanpa menimbulkan efek samping yang mengganggu. Penting juga untuk menjaga pola makan, gaya hidup sehat, dan rutin mengukur tekanan darah di rumah agar pengobatan bisa dipantau dan disesuaikan dengan lebih baik. Selain itu, pola hidup sehat juga dapat mencegah ataupun memperlambat awitan hipertensi dan dapat mengurangi risiko kardiovaskular. Pola hidup sehat juga dapat memperlambat atau mencegah kebutuhan terapi obat pada hipertensi fase 1, namun sebaiknya tidak menunda inisiasi terapi obat pada pasien dengan HMDO atau risiko tinggi kardiovaskular. Pola hidup sehat telah terbukti menurunkan tekanan darah, yaitu dengan cara pembatasan konsumsi garam dan alkohol, peningkatan konsumsi sayur-sayuran, buah-buahan segar, kacang-kacangan, produk susu rendah lemak, gandum, ikan, dan asam lemak tak jenuh, terutama minyak zaitun, serta membatasi asupan daging merah dan asam lemak jenuh. Penurunan berat badan dan menjaga berat badan ideal, aktivitas fisik teratur, serta menghindari rokok, yang dimana pendekatan yang konsisten dan kerjasama antar pasien dan tenaga medis menjadi kunci keberhasilan pengelolaan hipertensi jangka panjang. Perkenalkan, saya Dewa Yu Anita Maharani dengan NIM 3 digit terakhir 210, izin membahas mengenai evaluasi terapeutik khususnya pada pasien hipertensi, yaitu kasus Tuan Joni yang didiagnosis dengan hipertensi derajat 1 tanpa komplikasi, di mana pilihan terapi utamanya yaitu menggunakan amlodipin yang merupakan obat golongan kalsium channel blocker. Namun bila terjadi efek samping, terapi dapat dialihkan ke captopril, yaitu ACE inhibitor. Untuk kontrol ulangnya dapat dilakukan dalam waktu 1 hingga 2 minggu, di mana tujuannya untuk memantau efek samping seperti hipotensi, gangguan ginjal, atau hiperkalemia, dan menilai kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Selanjutnya, untuk indikator evaluasi terapi dikatakan berhasil jika ditandai dengan tekanan darah di bawah 140/90 mm merkuri dalam waktu 1 hingga 3 bulan, serta adanya perbaikan gejala seperti sakit kepala, palpitasi, atau kelelahan. Dan juga fungsi ginjal dan kadar elektrolit yang stabil juga menjadi indikator yang penting. Selanjutnya, untuk terapi dikatakan gagal jika tekanan darah tetap tinggi setelah 3 hingga 4 minggu pengobatan dan muncul efek samping berat seperti batuk kering atau angioedema. Dalam kasus ini, kita juga perlu mengevaluasi kemungkinan adanya hipertensi sekunder atau komorbid lain yang belum terdiagnosis. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Owen Grande dengan 3 digit NIM terakhir 227. Sekarang saya akan menjelaskan tindak lanjut dan juga edukasi pasien. Yang pertama, jika pasien mengalami intoleransi pada amlodipin, misalnya edema, bisa diganti obatnya ke captopril 12,5 mg oral yang diberikan 2-3 kali sehari. Selanjutnya adalah pemantauan lanjutan. Untuk pemantauannya, yang pertama, evaluasi tekanan darah setiap 1-2 minggu sampai stabil. Lalu bisa juga pantau fungsi ginjal, dan yang terakhir waspadai efek samping dari obat-obat antihipertensi seperti hipotensi, batuk kering, dan juga angioedema. Lalu untuk durasi terapi bisa disesuaikan dari hasil pemantauan klinis dan evaluasi berkala oleh tenaga medis. Untuk indikator evaluasi ada pada slide sebelumnya. Lalu yang terakhir adalah edukasi pasien. Yang pertama, bisa kenali tanda bahaya seperti nyeri dada, sesak nafas mendadak, gangguan penglihatan, dan kelemahan mendadak. Lalu ada pentingnya kepatuhan untuk meminum obat dan juga kontrol rutin. Dan yang terakhir adalah menjaga pola hidup yang sehat seperti kurangi garam, lakukan latihan fisik teratur, dan juga tidak merokok. Demikianlah pemaparan kami mengenai penataksaan dan pemilihan terapi antihipertensi pada kasus hipertensi tanpa komplikasi. Melalui pendekatan yang tepat, mulai dari gaya hidup hingga pemilihan monoterapi, kita dapat membantu pasien untuk mencapai kontrol tekanan darah yang optimal. Semoga materi ini dapat menambah wawasan pada kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua.